Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 5B MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Kita akan mempelajari karakteristik geografis Indonesia. Baiklah, kita langsung saja. Karakter geografis Indonesia terdapat di dalam peta. Nah, apakah peta itu? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Hal yang bisa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Sedangkan yang kedua adalah peta khusus. Apakah itu peta khusus? Peta khusus yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Contoh peta khusus yaitu peta kependudukan yang menjelaskan informasi kependudukan seperti jenis kelamin, sebaran penduduk, serta kepadatan penduduk. Contoh lainnya yaitu peta curah hujan, peta persebaran gunung berapi, peta persebaran bahan tambang, dan peta geologi. Selanjutnya di dalam peta terdapat kenampakan alam dan buatan. Ini yang termasuk karakteristik geografis Indonesia ya. Kemudian ada juga persebaran flora dan fauna di Indonesia serta cuaca dan iklim di Indonesia. Baiklah, yang pertama, mari kita pelajari tentang kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Nah, di sini tidak ada campur tangan manusia ya, terbentuk secara alami. Kenampakan alam ada dua juga, yaitu kenampakan alam daratan, yaitu wilayah permukaan bumi yang tidak digenangi air. Contohnya yaitu gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, tanjung, pantai, dan delta. Sedangkan kenampakan alam yang kedua yaitu kenampakan alam perairan. Apa itu? Yaitu wilayah permukaan bumi yang digenangi oleh air. Kalau tadi daratan tidak digenangi oleh air, sedangkan kenampakan alam perairan ini digenangi oleh air. Contohnya yaitu selat, teluk, danau, sungai, dan laut. Selanjutnya, kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan di lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau mempermudah aktivitas manusia. Nah, ini banyak sekali ya macam kenampakan buatan. Di antaranya yang pertama yaitu bendungan. Bendungan atau waduk adalah danau buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai. Bendungan bisa dimanfaatkan untuk pengendalian banjir, irigasi, pembangkit listrik, dan juga sarana rekreasi. Selanjutnya ada pelabuhan, yaitu tempat berlabuhnya kapal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang. Selanjutnya ada bandara. Bandara adalah tempat pemberhentian dan pemberangkatan pesawat terbang. Bandara dibagi menjadi dua, yaitu bandara internasional yang melayani penerbangan antar negara dan juga bandara lokal atau melayani penerbangan lokal dalam suatu negara. Kemudian ada kawasan industri, yaitu daerah yang terdiri dari pabrik-pabrik, pada umumnya dibangun jauh dari permukiman warga. Keuntungan dari kawasan industri ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada kebun binatang, yaitu tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan hewan dari kepunahan dan mengembangbiakkan hewan tersebut. Fungsinya adalah selain untuk melestarikan hewan juga sebagai tempat wisata.
Selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan yaitu tempat yang sengaja dibuat untuk ditanami berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan juga ada jalan raya, dibuat untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, yang pertama kita pelajari flora terlebih dahulu ya. Flora di Indonesia dikelompokkan menjadi flora hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan lumut. Dimana karena di Indonesia ini tanahnya sangat subur sehingga banyak berbagai tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia ini ya. Ada beberapa contoh flora endemik di Indonesia atau flora khas negara Indonesia. Di antaranya anggrek hitam, bunga Rafflesia arnoldi, bunga bangkai raksasa, kayu hitam, edelweiss, daun payung, mangga kasturi, dan bambu manggong. Selanjutnya untuk fauna. Fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama fauna asiatis yang memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di wilayah Asia. Contohnya harimau, kera, gajah, dan orangutan. Yang kedua yaitu fauna peralihan yang memiliki kesamaan dengan fauna di Asia dan Australia. Contohnya yaitu komodo, anoa, babi rusa, burung malio, dan kakak tua. Kemudian selanjutnya ada fauna australis yang memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Australia. Contohnya yaitu cendrawasih, nuri, kasuari, dan juga kanguru. Selanjutnya kita akan membahas cuaca dan iklim di Indonesia. Cuaca adalah rata-rata keadaan udara di suatu tempat dalam rentang waktu yang relatif singkat. Cuaca cepat berubah dan jangkauan daerahnya tidak terlalu luas. Sedangkan untuk iklim adalah rata-rata cuaca di suatu daerah yang luas dalam rentang waktu yang lama. Nah, jadi berbeda ya, kalau cuaca adalah rentang waktu yang relatif singkat, sedangkan untuk iklim itu dalam rentang waktu yang lama. Iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak astronomis. Nah, seperti kita ketahui ya, sebelum di video pembelajaran sebelumnya kita belajar letak astronomis dan geografis Indonesia. Nah, menurut letak astronomisnya, Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Pola angin juga dapat berpengaruh pada iklim di Indonesia. Beberapa jenis angin yang ada di Indonesia yaitu ada angin muson, angin lembah, angin gunung, angin laut, angin darat, dan angin fon. Nah, ini sangat mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia. Selanjutnya, tugas untuk kalian hari ini, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas ya. Tulis kembali di buku tulis kalian beserta jawabannya, lalu kirimkan ke nomor WA Budian seperti biasanya. Baiklah, jika sudah selesai, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.